Part ke-6. Jangan menegur atau memuji. Pemuda. Oke, tapi tidakkah kau lihat? Kau belum menyinggung intisarinya, yakni alur maju dari pembagian tugas sampai perasaan sosial. Jadi, pertama-tama, aku memilah-milah tugasku. Aku menganggap tugasku adalah di titik ini. Dan apapun di luar itu merupakan tugas orang lain. Aku tidak ikut campur dalam tugas orang lain dan menarik garis pembatas agar orang lain tidak ikut campur dalam tugasku. Tapi bagaimana seseorang bisa membangun hubungan interpersonal dengan pembagian tugas ini? Dan pada akhirnya sampai pada perasaan sosial yang menyatakan, aku nyaman di sini. Bagaimana teori psikologi Adler menasihati kita untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan bekerja, berteman dan mencintai? Tampaknya kau hanya ingin membuatku bingung dengan kata-kata yang abstrak, tanpa berupaya menjelaskannya secara konkret. Filsuf. Ya, kau sudah sampai pada titik yang penting. Bagaimana pelaksanaan pembagian tugas berkaitan dengan hubungan yang baik, yang artinya bagaimana ini terhubung dengan upaya membangun sejenis relasi yang memungkinkan kita bekerja sama dan bertindak harmonis satu sama lain. Ini membawa kita pada konsep hubungan horizontal. Pemuda. Hubungan horizontal? Filsuf. Kita bisa mulai dengan satu contoh yang gampang dipahami. Hubungan orang tua dan anak. Entah itu berkenaan dengan mengasuh anak atau melatih staf junior di tempat kerja. Misalnya, secara umum ada dua pendekatan yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah metode mengasuh dengan teguran, dan yang lain adalah metode mengasuh dengan pujian. Pemuda. Itu isu yang panas diperdebatkan. Filsuf. Menurutmu, mana pilihan yang lebih baik, menegur atau memuji? Pemuda. Lebih baik membesarkan dengan memuji, tentu saja. Filsuf. Mengapa? Pemuda. Melatih binatang contohnya. Ketika mengajari binatang melakukan trik, kita bisa membuat mereka patuh dengan cambukan. Ini adalah cara khas membesarkan dengan teguran. Di sisi lain, kita juga bisa membuat binatang itu mempelajari berbagai trik dengan mengiming-imingkan makanan atau kata-kata lembut. Ini adalah membesarkan dengan pujian. Kedua cara tersebut bisa mengarah pada hasil yang sama. Mereka belajar dari trik-trik baru. Tapi motivasi untuk bergerak menuju sasaran itu sama sekali berbeda kalau binatang itu melakukannya karena ditegur atau karena ingin dipuji. Pada contoh yang terakhir, binatang itu akan memiliki perasaan gembira. Teguran hanya membuat mereka mengkerut, tapi membesarkan dengan pujian secara alami membuatnya bisa tumbuh, kuat, dan sehat. Ini tampaknya kesimpulan yang sudah jelas. Filsuf. Melatih binatang adalah contoh yang menarik. Sekarang, ayo melihatnya dari sudut pandang teori psikologi Adler. Dalam teori psikologi Adler, kami mengambil pendirian bahwa dalam membesarkan anak dan dalam semua bentuk komunikasi lainnya dengan orang lain, seseorang tidak boleh memberikan pujian. Pemuda. Tidak boleh memuji? Filsuf. Hukuman fisik tentu saja tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan teguran juga tidak bisa diterima. Seseorang tidak boleh memuji dan tidak boleh menegur. Itulah sudut pandang psikologi Adler. Pemuda. Tapi bagaimana ini mungkin? Filsuf. Pertimbangkan realitas dari tindakan memuji. Misalnya, seandainya aku memuji pernyataan yang kau buat dengan berkata, kerja yang bagus, bukankah mendengar perkataan tersebut terasa agak ganjil? Pemuda. Ya, aku rasa ini akan membuatku merasa tidak senang. Filsuf. Bisakah kau menjelaskan mengapa rasanya tidak menyenangkan? Pemuda. Yang membuatku tidak senang adalah kalimat itu mengindikasikan seolah-olah si pembicara berbicara dengan seseorang yang berada di posisi lebih rendah. Filsuf. Tepat sekali.
Dalam pujian ada aspek penilaian dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Seorang ibu memuji anaknya yang membantu menyiapkan makan malam dengan berkata, "Kau asisten yang hebat." Tapi ketika suaminya melakukan hal serupa, bisa dipastikan dia tidak akan berkata, "Kau asisten yang hebat." Pemuda, hahaha, kau benar soal itu. Filsuf, dengan kata lain, ibu yang memuji anaknya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, atau kerjamu bagus, wah kau hebat sekali, secara tidak sadar menciptakan hubungan hierarkis dan memandang anak-anaknya di bawahnya. Contohnya melatih binatang yang baru saja kau berikan juga melambangkan hubungan hierarkis, hubungan vertikal yang ada di balik pujian itu. Sewaktu seseorang memuji orang lain, tujuannya adalah memanipulasi seseorang yang memiliki kemampuan lebih rendah dari dirinya. Ini tidak dilakukan karena rasa terima kasih atau hormat. Pemuda, jadi engkau mengatakan bahwa seseorang memberikan pujian untuk memanipulasi. Filsuf, benar. Entah itu memuji atau menegur orang lain, satu-satunya perbedaan yang ada adalah ganjaran atau hukuman. Dan ini dilatar belakangi oleh tujuan manipulasi. Teori psikologi Adler sangat kritis terhadap pendidikan yang menggunakan pendekatan imbalan dan hukuman, karena adanya niat memanipulasi anak-anak di dalamnya. Pemuda, tidak mungkin. Di situ kau keliru. Coba pikirkan dari sudut pandang anak kecil. Bukankah dipuji orang tuanya adalah kegembiraan terbesar bagi mereka? Karena ingin dipuji, mereka belajar. Karena ingin dipuji, mereka belajar berperilaku sepantasnya. Begitulah keadaanku saat kecil. Betapa besar harapanku untuk dipuji oleh orang tuaku. Dan bahkan setelah dewasa sekalipun, ini tidak berubah. Ketika atasan memujimu, kau merasa gembira. Ini berlaku untuk semua orang. Ini tidak ada kaitannya dengan akal sehat. Ini adalah dorongan naluri. Filsuf, seseorang ingin dipuji oleh orang lain, atau sebaliknya, seseorang memutuskan untuk memuji orang lain. Ini bukti bahwa seseorang melihat semua hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal. Ini juga berlaku untuk dirimu, karena tinggal dalam hubungan vertikal, engkau ingin dipuji. Teori psikologi Adler menolak segala jenis hubungan vertikal dan mengusulkan agar semua hubungan interpersonal berubah menjadi hubungan horizontal. Dalam artian tertentu, poin ini dianggap sebagai prinsip fundamental dalam teori psikologi Adler. Pemuda, apakah ini sesuatu yang disampaikan melalui kalimat setara tapi tak sama? Filsuf, ya, setara, yang artinya horizontal. Misalnya, ada kaum pria yang secara verbal melecehkan istrinya dan melakukan semua tugas rumah tangga. Dengan komentar seperti, "Bukan kamu yang mencari uang, jadi aku tidak mau mendengarnya." Atau karena akulah ada makanan di meja ini, dan aku yakin kau pernah mendengar ini. Kau punya segala hal yang kau perlukan. Jadi, apa yang kau keluhkan? Ini sungguh memalukan. Pernyataan keunggulan ekonomi seperti itu atau sejenisnya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan nilai seseorang sebagai manusia. Karyawan perusahaan dan istri yang tinggal di rumah sekedar memiliki tempat kerja dan peran yang berbeda, dan sesungguhnya setara tapi tak sama. Pemuda, aku setuju sekali. Mereka barangkali takut kaum wanita akan menjadi paham dengan situasi mereka dan mulai menghasilkan lebih banyak uang dari kaum pria. Dan kaum wanita akan mulai menegaskan keberadaan mereka. Orang-orang ini melihat seluruh hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal. Dan mereka takut dilihat kaum wanita sebagai orang dengan kedudukan di bawah mereka. Yang artinya mereka diam-diam memiliki perasaan inferior yang intens. Pemuda, jadi dalam artian tertentu mereka masuk ke kompleks superioritas di mana mereka sedang mencoba memperlihatkan kemampuan mereka. Filsuf,
Tampaknya demikian, sejak awal perasaan minder dalam kesadaran yang timbul dalam hubungan vertikal. Jika seseorang dapat membangun hubungan horizontal yang setara tapi tak sama, bagi semua orang tak akan ada lagi ruang bagi kompleks inferioritas untuk timbul. Pemuda. Mungkin aku memang memiliki kesadaran tentang manipulasi tersebut di suatu tempat psikisku ketika aku sedang memuji orang lain. Menebar sanjungan kepada atasan untuk mencari muka. Itu jelas-jelas manipulasi, bukan? Dan juga sebaliknya. Aku sudah dimanipulasi saat dipuji orang lain. Lucu, kurasa aku memang orang seperti itu. Filsuf. Ya, dalam artian bahwa engkau belum bisa melepaskan diri dari hubungan vertikal. Tampaknya memang demikian. Pemuda. Ini mulai menarik. Teruskan.